Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Hasanatul Magfirah dari kelas Psikologi Klinis B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan jiwa, yaitu depresi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas psikologi klinis yang diampu oleh Bu Iin Tri Rahayu. Jadi, teman-teman, tonton terus video kali ini ya, jangan di skip. Happy watching! Oke, kali ini kita akan memulai pembahasan tentang depression atau depresi, yang merupakan mata kuliah dari psikologi klinis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas banyak hal seputar depresi secara tuntas. Dimulai dengan definisi depresi, gejala-gejala depresi, penyebab depresi, jenis depresi, macam gangguan depresi, dan yang terakhir, penanganan depresi itu sendiri. Nah, pasti teman-teman semua bingung nih, sebenarnya depresi itu apa sih? Sebenarnya depresi itu artinya apa? Kita gimana sih kalau misalnya depresi itu? Nah, pasti kan pada bertanya-tanya. Nah, depresi merupakan suatu kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual dan minat, serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Selain itu, depresi juga bisa diartikan sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan, memulai suatu kegiatan, tak mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang, dan bahkan sampai mencoba bunuh diri. Nah, dari beberapa definisi depresi di atas, dapat disimpulkan bahwa depresi adalah keadaan emosional individu dengan perasaan sedih, putus asa, selalu merasa bersalah, dan tidak ada harapan lagi secara berlebihan tanpa ada bukti-bukti yang rasional. Jadi, kata kunci dari pengertian depresi itu sendiri adalah keadaan emosional individu, perasaan sedih, putus asa, merasa bersalah, tidak ada harapan, dan tanpa ada bukti-bukti yang rasional. Semoga teman-teman bisa paham ya definisi dari depresi itu sendiri. Oke, setelah kita tahu apa sih definisi dari depresi itu sendiri, kita bakal belajar tentang gejala-gejala depresi. Nah, gejala depresi adalah kumpulan dari perilaku dan perasaan yang secara spesifik dapat dikelompokkan sebagai depresi. Gejala-gejala depresi ini bisa kita lihat dari berbagai segi. Ada 3 segi. Yang pertama, gejala fisik, yang kedua, gejala psikis, dan yang ketiga, gejala sosial. Nah, yang pertama adalah gejala fisik. Biasanya ditandai dengan gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas sehari-hari, menurunnya efisiensi kerja, menurunnya produktivitas kerja sehari-hari, dan yang terakhir adalah mudah merasa letih dan sakit saat aktivitas. Yang kedua ada gejala psikis. Nah, gejala psikis sendiri ada berbagai tandanya. Yang pertama ada kehilangan rasa percaya diri pada setiap hal. Yang kedua sangat sensitif pada suatu hal. Yang ketiga merasa diri ini tidak berguna karena merasa tidak bisa apa-apa. Yang keempat, perasaan bersalah, dan yang kelima adalah perasaan terbebani oleh suatu hal. Dan yang ketiga adalah gejala sosial. Lingkungan akan bereaksi terhadap perilaku orang yang depresi tersebut pada umumnya negatif, yaitu mudah marah, tersinggung, menyendiri, sensitif, mudah letih, mudah sakit, dan lain-lain. Problem sosial yang terjadi biasanya berkisar pada masalah interaksi dengan rekan kerja, atasan atau bawahan, dan yang lain-lain. Nah, masalah ini tidak hanya berbentuk konflik, namun masalah lainnya juga seperti perasaan minder, malu, cemas, dan perasaan-perasaan lain yang timbul dari diri si penderita itu sendiri.
Selanjutnya adalah penyebab depresi. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang gejala-gejala depresi. Nah, setelah itu kita pasti bakal bertanya-tanya, sebenarnya depresi ini disebabkan oleh apa sih? Nah, maka itu kita akan membahas penyebab depresi. Gangguan depresi umumnya dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu. Seperti halnya penyakit lain, penyebab depresi yang sesungguhnya tidak dapat diketahui secara pasti. Namun telah dapat ditemukan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhinya. Secara umum, penyebab depresi dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik sendiri dibagi menjadi 9 hal. Yang pertama ada faktor genetik. Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat, memiliki resiko lebih besar menderita gangguan depresi daripada masyarakat pada umumnya. Gen berpengaruh dalam terjadinya depresi, tetapi ada banyak gen di dalam tubuh kita dan tidak ada seorang peneliti pun yang mengetahui secara pasti bagaimana gen bekerja. Yang kedua ada susunan kimia otak dan tubuh. Pada orang yang depresi, ditemukan adanya perubahan dalam jumlah beberapa bahan kimia tersebut. Hormon non-adrenalin yang memegang peranan utama dalam mengendalikan otak dan aktivitas tubuh tampaknya berkurang pada mereka yang mengalami depresi. Yang ketiga ada faktor usia. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda yaitu remaja dan orang dewasa lebih banyak terkena depresi. Hal ini dapat terjadi karena pada usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan masa remaja ke masa dewasa, serta lain-lain. Yang keempat ada gender. Wanita 2 kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi daripada pria. Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi. Bisa saja karena wanita lebih sering mengakui adanya depresi daripada pria, dan dokter sendiri lebih dapat mengenali depresi pada diri wanita. Yang kelima ada gaya hidup. Banyak kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat berdampak pada penyakit. Tingginya tingkat stres dan kecemasan digabung dengan makanan yang tidak sehat dan kebiasaan tidur serta tidak olahraga dalam jangka waktu yang lama dapat menjadi faktor beberapa orang mengalami depresi. Yang keenam ada penyakit fisik. Penyakit fisik dapat menyebabkan penyakit. Perasaan terkejut karena mengetahui kita memiliki penyakit serius dapat mengarahkan pada hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri. Yang ketujuh ada obat-obatan. Beberapa obat-obat untuk pengobatan dapat menyebabkan depresi. Namun, bukan berarti obat tersebut menyebabkan depresi dan menghentikan pengobatan dapat lebih berbahaya daripada depresi itu sendiri. Yang kedelapan ada obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang telah terbukti dapat menyebabkan depresi karena mempengaruhi kimia dalam otak dan menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir ada kurangnya cahaya matahari. Cahaya matahari, kok bisa sih? Jadi kebanyakan dari kita merasa lebih baik di bawah sinar matahari daripada hari mendung. Tetapi hal ini sangat berpengaruh pada beberapa individu. Mereka baik-baik saja ketika musim panas, tetapi menjadi depresi ketika musim dingin. Yang selanjutnya ada faktor psikologis yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kepribadian. Ada individu-individu yang lebih rentan terhadap depresi, yaitu yang mempunyai konsep diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian introvert. Yang kedua, ada pola pikir. Kebanyakan dari kita punya cara optimis dalam berpikir yang menjaga kita bersemangat. Kita cenderung untuk tidak memperdulikan kegagalan kita dan memperhatikan kesuksesan kita. Setiap orang menginginkan penghargaan yang positif terhadap dirinya, sehingga seseorang akan merasakan bahwa dirinya berguna atau berarti bagi orang lain meskipun dirinya memiliki kelemahan baik secara fisik maupun mental. Yang keempat ada stres. Kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau stres berat yang lain dianggap dapat menyebabkan depresi. Reaksi terhadap stres sering sekali ditangguhkan, dan depresi dapat terjadi beberapa bulan sesudah peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada lingkungan keluarga.
Kehilangan orang tua kita masih anak-anak juga mempengaruhi terjadinya depresi. Kehilangan yang besar ini akan membekas secara psikologis dan membuat seseorang lebih mudah terserang depresi. Dan yang terakhir ada penyakit jangka panjang. Orang yang sakit keras menjadi rentan terhadap depresi saat mereka dipaksa dalam sebuah posisi di mana mereka tidak berdaya atau karena energi yang mereka perlukan untuk melawan depresi sudah habis untuk penyakit jangka panjang itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh dari penyebab depresi yang dapat kita ketahui secara dini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis depresi. Nah, secara umum jenis depresi dibagi menjadi 3, yaitu depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Depresi ringan terjadi sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi, ditambah 2 dari gejala lainnya. Yang kedua, tidak boleh ada gejala berat di antaranya. Yang ketiga, lama periode depresi sekurang-kurangnya selama 2 minggu. Yang keempat, hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang umum dikesulitan. Lalu, depresi sedang sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi seperti pada episode depresi ringan, ditambah 3 atau 4 dari gejala lainnya. Yang kedua, lama episode depresi minimum 2 minggu serta menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Yang ketiga adalah depresi berat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu depresi besar tanpa gejala psikotik dan depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, itu tadi merupakan pembagian dari jenis-jenis depresi. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam gangguan depresi. Nah, gangguan depresi terbagi menjadi 2, yaitu Major Depressive Disorder atau disingkat MDD dan Dysthymic Disorder atau gangguan distimik atau distimia. Nah, yang pertama yang Major Depressive Disorder atau MDD. MDD ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Gejala-gejala ini muncul hampir sepanjang hari, setiap hari selama minimal 2 minggu, dan bukan dikarenakan kehilangan yang wajar, misalnya karena suami atau istri meninggal. MDD sering disebut masyarakat umum dengan istilah depresi. Yang kedua, Dysthymic Disorder atau gangguan distimik atau distimia. Merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami distimik mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu dari minimal 2 tahun. Jadi, dalam jangka waktu 2 tahun, separuh dari waktu tersebut individu itu mengalami kondisi depresif yang minimal mengalami 2 gejala. Gejala tidak tampak jelas lebih dari 2 bulan. Tidak ada episode MDD selama 2 tahun pertama gejala muncul. Gejala yang dialami lebih ringan daripada MDD, namun dengan waktu yang lebih lama. Nah, yang terakhir adalah penanganan depresi. Penanganan depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan dengan pengobatan atau obat antiretroviral atau ARF. Dilarang keras mengobati diri sendiri dengan alkohol, merokok yang berlebihan, dan narkoba. Karena zat yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan gejala depresi dan menimbulkan masalah lain. Nah, berikut beberapa cara penanganan depresi. Yang pertama ada perubahan pola hidup, yang kedua ada terapi psikologi, dan yang ketiga ada pengobatan dengan cara konsultasi. Nah, perubahan pola hidup dapat dilakukan dengan cara berolahraga, untuk menghasilkan pikiran dan perasaan positif, lalu mengatur pola makan, karena simptom depresi dapat diperparah oleh ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh. Lalu bisa juga dengan berdoa, karena dengan berdoa seseorang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah memiliki keberanian untuk berubah, menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah rekreasi. Misalnya dengan berjalan-jalan di tempat yang asri dan menyejukkan. Lalu yang kedua ada terapi psikologi. Yang pertama ada terapi interpersonal. Bantuan psikoterapi bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus pada hubungan antara orang-orang dengan penderita depresi.
Yang kedua, ada konseling kelompok dan dukungan sosial. Yang ketiga, ada terapi humor untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan dengan cara membagi tawa antara konselor profesional dengan penderita depresi. Dan yang terakhir, ada terapi kognitif atau CBT. Pendekatan CBT memusatkan perhatian pada proses pikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dia. Dan yang terakhir, ada penanganan depresi dengan cara pengobatan dengan cara berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa obat antidepresan yaitu lithium, mayois, tricyclics. Beberapa psikiater menerapkan perangsang jiwa. Obat yang dipakai untuk mengobati gangguan seperti contoh-contoh tersebut. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh penanganan depresi. Nah, terima kasih sudah menyaksikan pemaparan materi mengenai depression atau depresi. Terima kasih sudah mau menonton video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.